Oke, jadi ceritanya gue pengen buat konten 1 juta lagi nih. Udah lama banget gitu kan, gue nggak buat konten dengan budget 1 juta. Dan sekarang gue pengen beli HP dengan 1, 2, 3, lalu agak ribet, agak kelipat duitnya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ya gue bakal buat suatu konten. Gue bakal beli handphone di markas distributor dengan budget 1 juta. Langsung skip kali ya. Oke, sekarang gue udah di TC Roxima. Sorry banget, gue mager banget kayak ala-ala sinematik gitu kan. Ya transisi karena lagi pengen simpel-simpel aja lah. Dan di sini ternyata sepi, entah itu karena COVID atau apalah, gue gak tahu. Tapi yang jelas beda banget suasananya sama yang dulu. Dan gue pengen nanya nih ke lo udah ada yang punya belum sih Oppo Watch? Gue sebenarnya pengen beli dari kemarin-kemarin tapi takut nggak cocok sama gue. Mungkin buat yang udah make, coba dong tulis di kolom komentar experience lo make Oppo Watch itu gimana. Karena kalau gue jadiin konten juga kayak gimana gitu kan. Kalau mungkin ya menurut lo bagus, coba tulis di kolom komentar. Dan ya gue langsung skip. Gue setelah nyari-nyari toko sana sini banyak sih yang jual di bawah 1 juta. Tapi menurut gue ini adalah salah satu toko yang lumayan banyak lah stoknya yang bisa dipilih buat handphone di bawah 1 juta dengan budget maksimal 1 juta. Jadi kalau kemarin-kemarin tuh gue bikin konten HP itu 1 juta selalu lebih, 1.200.000, 1.300.000. Kalau sekarang gue pasin gak bisa lebih dari 1 juta, pokoknya klimaks di 1 juta rupiah. Dan akhirnya setelah gue milih-milih setengah jam di counter ini, ya gue milih si Redmi yang satu ini, si Xiaomi yang satu ini. Gue nggak tahu ini worth it atau nggak dari segi harga, tapi ya udahlah nanti lu lihat aja. Dan gue lanjut dulu nih. Lapar banget men, gue makan dulu kali ya di sini. Karena gue tadi beli handphonenya cuma 900.000, jadi masih ada duit 100.000 lagi nih. Dan kebetulan bensin mobil gue full, jadi nggak perlu beli bensin. Jadi benar-benar 1 juta nih gue kesini. Ya gue langsung pesen 2 porsi, gila. Lapar banget gue lapar di sini ya. Kalau di warteg udah bisa kali makan nih. Udah kalau di warteg nih gue udah 3-4 hari nih. Oke lah, jadi ini handphonenya langsung gue skip juga. Ya biar video gak terlalu lama juga kan, bertele-tele gimana gitu. Jadi gue milih si Redmi Note 5A. Dan ya sini gue pengen kasih tau dulu dari harganya dulu kali ya. Sini gue pilih Redmi Note 5A 2/16, RAM 2 internal 16GB dengan harga 900.000. Dan ya ini bukan full set, gue gak dapet dusnya. Yang dimana kalau harga OLX-nya itu OLX, Facebook, ya pokoknya harga online-nya itu lu bisa dapat 800.000 itu full set sih. 800.000, 850, ada yang di bawah 800 dan lu bisa nego-nego lagi. Jadi menurut gue harganya apakah murah? Tidak sih. Harganya biasa aja lah ya. Harga toko gimana gitu. Tadi ini harga 950 di negoin ya mentok di 900 sih. Ya, menurut gue harganya lebih mahal sedikit. Terus yang didapat adalah kabel, jadi dapat handphonenya sendiri, kabel sama adaptor chargingnya. Ya untuk kabel ya nggak usah bicara panjang lebar, kabel dan adaptornya ya gitulah, layaknya kayak lo beli handphone second pada umumnya yang nggak bakal dikasih ori. Dan ini kalau gue ketok-ketok nih, kayak apa ya, feelingnya itu kayak kopong banget dan ringan banget, kayak sesuatu yang nggak ada isinya gitu, kopong ini adaptor. Jadi ya nanti gue bakal update sih. Mungkin kemungkinan 2 atau 3 hari pakai lah. Kalau ada trouble atau apapun itu, ya gue juga bakal bikin kontennya lagi sih di kemudian hari. Dan yang paling penting adalah handphonenya sendiri. Ya, jadi gimana. Dengan duit 900.000 gue beli si Redmi Note 5A yang udah mulai usang dan jadul gitu kan. Dengan RAM 2GB per 16, menurut lo worth it atau tidak? Ya gue hanya menjadi seseorang yang normal gitu kan, nyari handphone dia di Roxy gitu kan, kayak ya pusat handphone kan. Orang mikirnya tuh pusat handphone gitu. Dan yang gue dapat ya gini lah, ya ini pun udah gue tawar sih. Kalau seandainya gak gue tawar harganya gak 900, 950. Gue mulai dari mana nih untuk deep reviewnya nih? Dari
perintilannya dulu kali ya. Oke, untuk adaptornya yang gue dapet sih kayaknya biasa aja ya. Lu tau gak sih kayak lu tuh kayak pergi ke counter yang di pinggir jalan gitu kan, terus lu beli, "Bang, beli adaptor dong, beli kepala casan dong." Dan ya serah lu mau casan iPhone, Android. Ya pokoknya lu beli dengan harga murah, 10.000 atau 15.000 atau 25.000. Pokoknya mayoritas tuh harga adaptornya tuh masih di bawah 50.000 tergantung counter ya jualnya mahal atau kagak. Dan ketika lu pegang itu rasanya tuh kopong gitu. Anjir, nih kayak ada isinya atau enggak sih, kok enteng banget gitu kan. Dan yang lebih parahnya lagi ketika dicolok ke handphone, kadang touchscreen lu tuh kayak gerak-gerak sendiri, bermasalah gitu, kayak ala-ala ghost touch gitu. Tapi ketika lu cabut, lu nggak ngecas, touchscreennya lancar. Ya kayak gitulah adaptor yang gue dapat di pembelian Redmi Note 5 ini. Untuk kabelnya sendiri ya sama yang kayak gue ceritain tadi, ketika lu kayak beli adaptor di counter ya pokoknya di toko-toko HP pinggir jalan gitu, lu beli yang murah-murah. Yang kabelnya itu 25.000, 15.000, ya sekitar segitulah harganya. Yang didapat nggak ada masalah ketika lo pakai adaptor yang ori, cuman entah kenapa seminggu 2 minggu tuh kadang connect kadang kagak ya kan sih. Dan ini gue coba zoom deh betapa jeleknya kualitas kabel yang dikasih ke gue, dan ini jauh banget dari kata original si Xiaomi. Emang sih kabel original Xiaomi juga nggak rapi-rapi amat, cuman lo bisa lihat dari sini dari build quality ini jauh dari standar Xiaomi. Jadi ini bukan kabel original Xiaomi yang gue dapat dari paket pembelian di pusatnya distributor alias ITC Roximas. Oke. Sekarang fokus nih. Setelah gue berbacot-bacot ya menurut gue udah detail lah ya pembahasan soal aksesoris yang gue dapat. Sekarang gue bakal ngebahas si Redmi 5A-nya sendiri. Dan kebetulan waktu gue buat video ini mungkin gue pakai sekitar 2 jam atau 3 jam handphonenya. Jadi gue nggak bisa review terlalu panjang dan ngebacot terlalu banyak karena gue juga masih baru lah pakai handphone ini, masih ibarat tuh kalau kayak pengguna Kaskus tuh kayak newbie-nya lah gitu ya, iya kan sih. Jadi gue nggak bisa cerita banyak soal handphone ini, tapi kalau kita komparasi nih dari segi harga. Kalau kita komparasi dari segi harga, kayak gue ngeluarin duit 900.000 belum ongkosnya dan lain-lain, menurut gue ini masih agak lumayan mahal sih kalau menurut gue. Karena kalau kita beli harga online-nya itu banyak banget yang lebih murah, tapi oke lah. Kita pahamin itu mungkin counter atau toko, ya biaya tokonya, biaya karyawannya, listrik, dan lain-lain kan. Kalau kayak di OLX itu kan ya wajar sih, kayak gampang OLX, Facebook dan lain-lain tuh kayak lu pengen jual HP ya lu tinggal jual, lu kan namanya juga pemakai ya, lu lihat harga pasar di OLX misalnya di counter misal berapa lu tinggal turunin. Jadi wajar sih kalau harga online itu ada yang lebih murah. Tapi yang gue heran ya, ini kan nggak ada baut ya, tapi kenapa dikasih segel gitu kan di bawahnya itu. Gue nanya, ini buat apa mbak segelnya? Oh ini mas buat garansi toko 3 hari. Anjay, cakep gitu kan. Padahal di bawahnya tuh gak ada baut gitu. Ini HP dibuka, dibongkar gak pakai baut. Tinggal modal kukunya dikeletekin, dicongkel sedikit, kebuka semua, udah tinggal udah kelihatan jeroannya. Jadi kalau mau segel tuh di bagian dalam karena bautnya tuh ada di bagian dalam. Tapi ya udahlah, kita gak ngurus itu. Terus kalau buat soal fisiknya ini yang gue dapat kemulusan sekitar 95% lah ya. Kenapa gue bilang 95? Karena dari segi tombolnya ini masih rapet banget, pakai banget. Gue ngeklik volume, terus on off, ya pokoknya semuanya lancar jaya, lanjai banget, nggak ada masalah gue sama pertombol-tombolannya. Dan kemulusan 95%, kenapa nggak 100? Karena masih ada scratch ya nggak kelihatan sih di kamera. Dan kenapa kemulusannya nggak 80, nggak 70%? Karena nih handphone masih lurus, nggak ada yang bengkok, nggak ada yang menceng-menceng, cuman kayak denden halus kecil banget gitu kan. Bahkan kalau nggak dilihat secara detail dan zoom kayak gini, lu nggak bakal kelihatan karena ya masih lumayan mulus sih. Terus apalagi nih, touchscreen. Untuk touchscreen-nya gue nggak ada masalah sama sekali sih. Kayak ya mungkin gue baru pakai sekitar 2 atau 3 jam kurang lah ya. Gue nggak nemuin masalah di sini karena waktu gue slide, gue ngetik itu no problem, semuanya work. Ya pokoknya semuanya fine, just fine. Nggak ada masalah di handphone ini. Pokoknya segi sensitivitas semua oke. Kalau bisa dikasih nilai 100, kenapa nggak kurang bang nilai? Ya nggak ada masalah kan.
Terus untuk masih di LCD nih, untuk tampilan juga gak ada masalah nih, gue kasih lihat nih background putih nih. Simpel lagi nih. Kalau LCD ada bintik-bintik di background putih itu paling gampang kelihatan. Ya, lu bisa lihat sendiri dan lu bisa nilai sendiri nih gue background putih dan brightness-nya cukup full. Gak ada bintik-bintik sekecil apapun sini dan ya correct me if I wrong. Ya kalau lu lihat ada suatu titik-titik coba aja tulis di kolom komentar. Tapi menurut gue gak nemuin ada masalah sih di layarnya ya. Setelah gue cek-cek sih, ini layarnya masih bawaan si Redmi-nya, jadi no problem sih. Dan sekarang ngebahas soal kameranya. Kamera, ini kalau dilihat secara detail, kameranya ini nggak ada debu, nggak ada apa sama sekali, dan bodinya tuh masih rapat. Tapi I don't know, kalau dibongkar tuh kayak gimana, apakah udah pernah gantian atau belum. Tapi seharusnya sih ya, kalau yang namanya ini handphone udah jadul, seharusnya ada penggantian baterai. Kalau menurut gue sih ganti baterai sih iya kali ini. Tapi ya ganti baterai kan gak kayak iPhone, harus bongkar yang aneh-aneh bla bla bla, bongkar layar. Ini kalau ganti baterai cuman buka backdoor aja, jadi nggak ada ngaruh ke bezel. Seharusnya kalau pandai sih nyongkel lah. Terus kalau buat kamera nih, masih di kamera, gue coba moto-moto video-video, ya kamera depan belakang. Gue tadi buat kamera belakang tuh video-video tuh foto nggak ada masalah lah. Ini gue coba jepret dan lu bisa lihat sendiri gambarnya. Gue coba zoom nih, seperti yang lu lihat sini, nggak ada masalah sama sekali buat kamera fokusnya main. Nggak ada kayak ops atau bulat-bulat bayang-bayang dan lain sebagainya. Saturasi warnanya juga oke lah, dan ya standar lah layaknya si Redmi 5A pada umumnya ya, dulu-dulu lah kayak. Ya pokoknya kalau buat fungsi layar kamera sampai saat ini nggak ada masalah. Dan ini nih paling penting nih, baterai gimana bang? Gue masih belum tahu sih untuk baterai tahan berapa lama, karena ya jujur kan waktu gue beli ini handphone masih belum gue cas sama sekali, jadi gue nggak bisa update masalah itu. Tapi ya namanya handphone lebih dari setahun, nggak usah ngomongin setahun deh, kalau pemakaian lu rakus, lu kemana-mana megang handphone mulu, nonton dan lain-lain, pokoknya aktif banget sama handphone, dalam setahun kurang juga baterai alta itu udah berkurang banyak. Dan mungkin sekian aja review gue nih ya. Jadi gue modal 1 juta, tapi menurut lu nih, kalau menurut gue sih nggak worth it, karena masih ada apa ya, jadi gagok nih gue ngomong, masih ada yang lebih murah, lu masih bisa dapetin yang lebih murah. Dan kalau buat handphone lain, lu masih bisa dapetin handphone yang speknya lebih tinggi dengan budget 1 juta. Oke, mungkin sampai di sini video nggak jelas gue.